Hari ini agendanya boleh diceritakan hari ini sebagai saksi di dalam. Ya, memang untuk awalnya beberapa minggu lalu aku yang minta untuk menjadi saksi. Dikarenakan kan aku juga memang bener aslinya pun jadi saksi dari awal pernikahan sampai sekarang akhirnya viral masalah foto segala macem dari perselisihan ke perselisihan, menjadi saksi untuk melihat semuanya gitu. Dan aku nggak mau nanti ketika orang lain jadi saksi ada penambahan atau ada pengurangan dalam informasinya gitu. Makanya mending aku aja. Toh aku juga udah dewasa, udah bisa aku jadi saksi. Kenapa nggak aku aja? Bisa sama Ade juga Kesya ke dalam apa Kesya aja yang mau? Oh aku aja. Ade belum bisa. Dia cuma nemenin kakaknya aja katanya. Biar support mental kakaknya gitu. Jadi Kesya mungkin siapa lagi? Kan disebutnya ada 2 orang. Oh iya, ada aku sama tanteku, dia itu kakak ipar ya bunda. Tapi tadi sebagai saksi mungkin apa sih yang diberikan, apakah menguatkan terkait bukti-bukti yang sudah dikasih sama Mbak Oki sendiri atau gimana? Kan memberikan foto bukti langsung. Jadi sebetulnya kesaksian dari yang saksi-saksi yang kita hadirkan dan Mas Kesya ini emang untuk menguatkan apa yang kita dalilkan kan seperti itu. Jadi emang ada permasalahan di rumah tangganya Tante Oki sama Om Gun kan. Jadi ya memang memperkuat aja gitu loh, jadi sinkron antara bukti terus dalil di gugatan sama keterangan dari saksi. Oke, tapi dari Kesya sendiri pengennya seperti apa sih proses perjalanan? Pengen cepat aja sih, permasalahannya cepat selesai gitu, apapun nanti endingnya pengen cepat selesai dulu lah. Karena aku juga tahu dari papa dan juga bunda dia capek kok gitu. Yang sebenarnya awalnya emang kita pengennya nggak mau lama-lama ya, pengennya cepet gitu. Tapi ya dikarenakan akhirnya banyak pihak-pihak yang campur, akhirnya malah jadi panjang kayak gini. Aku sih pengennya lebih cepat selesai. Kalau untuk urusan hubungan, aku kembali ke sama mereka berdua. Mama nggak ikut dampingin? Mama nggak ada. Iya, mama lagi sakit. Kebetulan lagi sakit. Karena kan bunda juga sekarang bisa dibilang harus bantu-bantu juga. Akhirnya baru juga kerja lagi, bantu-bantu untuk bayar belanja bulanan segala macem. Makanya hari ini juga dia nggak enak, dia ngomong kalau maafin udah nggak ikut, terus kamu ikut temenin kamu nggak apa-apa bu. Tapi sempat ketemu sama papa sendiri atau mas? Sempat ketemu kayaknya seminggu setelah beredar foto itu. Dan ada obrolan lumayan panjang yang pastinya kalau diomongin di sini nggak bakal beres. Tapi mungkin intinya yang diobrol sama papa sih, dia menjelaskan soal oh iya ketemu sama cewek ini segala macam. Dan jujur kalau yang aku lihat kenapa ya ada kesan seakan-akan ini bukan pure perbuatan karena dia, dalam artian oh gue begini nih karena udah begini, gue begini. Jadi malah menyalahkan balik bunda gitu, itu yang aku tangkap. Makanya aku 2 jam itu juga agak ngantuk sebenarnya dengarnya gitu, karena aku maunya gini, mau salah atau gimana nggak apa-apa. Justru aku senang kalau misalnya dia jujur mengakui aja gitu loh. Kenapa sih mengakui aja perlakuannya, perbuatannya malah lebih enak gitu. Tapi nyatanya banyak alasan jadi gimana, jadi pusing dengarnya gitu. Dan banyak juga memang pernyataan yang dilempar sama papa, ada perbedaan, dia berubah-berubah. Kalau ngomong ke aku begini, ngomong ke orang saat tante atau siapa begini, jadi beda-beda jawabannya gitu. Makanya bingung. Tapi perihal yang mau dilaporkan sempat kaget gak sih mama? Yang katanya memberikan bukti selingkuh itu kan pihak Gunawan katanya membantah itu. Sempat dengar gak? Oh kaget lah, kaget banget orang bilang apa ya, selama pernikahan baik-baik aja kok gitu. Gak ada indikasi ada perselingkuhan segala macam. Tiba-tiba tahu begitu sudah rame lagi. Tahu tiba-tiba ada bukti foto jalan bareng sama perempuan lain di sosial media, udah nangis segala macam. Kaget lah. Tapi Mas Gunawan sendiri sampai sekarang masih membantah gak sih kalau dia selingkuh atau enggak? Ya gimana ya, namanya juga ya lebih ke gini sih.
Kalau dibilang mengaku perselingkuhan enggak, tapi dia sudah mengaku dia jalan bareng. Nah, yang bisa aku tangkap dengan jalan bareng aja tanpa sepengetahuan istri itu sudah tidak benar. Itu aja sih Mbak. Tapi Kesha sebagai anak nih, kalau melihat Bunda sendiri yang harus Bunda merasakan kebahagiaan di sebuah pernikahan, ternyata mengalami kegagalan lagi. Kesha sendiri gimana? Sedih, tapi agak leganya mungkin begini. Ini kalau kita pikir untuk sekarangnya aja ya, alhamdulillah ketahuannya nggak perlu sampai nunggu 20-30 tahun. Ternyata ada kejadian begini. Jadinya bunda aku pun masih bisa aku handle gitu. Karena dia juga stres gitu. Stres lah dia di rumah. Dan dia pun pasti ngobrol sama aku. Gak mungkin ngobrol sama adik-adik yang lain masih pada kecil. Ngobrol sama aku yang nggak cerita dia gimana, aku yang bisa yang kita lagi ngobrol tiba-tiba terus dia teleponan berantem sampai nangis segala macem. Ya yang dirasain aku tuh kadang pengen ngambil teleponnya, bener deh. Kalau kita tuh pengen ngambil, udah lu gua aja ngomong deh gitu. Karena capek dengernya. Nggak apa ya? Nggak yang ini. Ya, Bunda pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi segala macam. Papa mengelak terus, nggak mau jawab, bilangnya udahlah. Nggak usah dibahas. Gimana gitu? Makanya aku udah ngomong ke mereka berdua. Ya sudah gini aja. Jadi kan kalian sudah sama-sama dewasa. Kalau memang sudah tidak bisa ya nggak bisa. Kalau mau lanjut jangan ribet gitu loh. Cuman akhirnya ya karena memang udah nggak ada jalan lagi ya aku juga nggak mau udah maksain pernikahan ini gitu. Jadi bisa bilang kamu sekarang cover Bunda ya, dimana Bunda itu butuh teman cerita, gak menghadapi semua masalah. Ya, alhamdulillah aku bisa bilang cukup ada terus untuk Bunda situasi apa. Tapi kalau di dalam sendiri sempat ada bantahan gak sih dari pihak sana? Mungkin terkait saksi yang diberikan di sini. Sebetulnya dari pihak Ombud memang sudah setuju untuk bercerai, dan mengakui juga sudah mengalah. Cuman buat bagian yang dugaan perselingkuhan itu dia masih membantah ya, walaupun bukti-buktinya ada, dia cuma bilang itu kan foto doang, tapi ya kan foto juga bisa menjelaskan banyak hal. Jadi ya silahkan ditafsirkan sendiri gitu, masyarakat juga bisa menilai gitu kan, ini jalan nggak ngomong gitu kan sama orang, dan kejadiannya dua sebetulnya. Cuma memang kita tidak tampilkan ke publik apa foto yang di lokasi yang berbeda, tapi itu dengan wanita yang sama ya. Seperti itu. Jadi ya kan bisa orang kan bisa dirangkai sendiri kan, di mana dia benang merahnya kan. Jadi ya silakan dibantah terus juga, silakan diingkari aja sendiri, nggak apa-apa, haknya membantah. Nanti mungkin Kita tetap berpegang teguh pada keyakinan kita kan. nanti agenda selanjutnya apa sih? Putusan. Nanti tanggal 8 ya. Tanggal 8 Januari 2024 itu agendanya putusan. Nanti putusannya secara ikut. Jadi tidak datang ke pengadilan.